Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara khusus yang berkaitan dengan tanah haram Mekah dan Madinah. Karena di antara salah satu nikmat yang luar biasa Allah hadiahkan kepada kita ketika kita menjadi di antara salah satu tamunya, dan semua mereka yang datang ke Mekah dan Madinah dalam rangka beribadah kepada Allah, mereka itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-hujjaj wal ummar wafdullah da'ahum fa'ajabu sa'aluhu fa'atahum. Sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah haji dan yang melaksanakan ibadah umrah, mereka itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Yang memanggil mereka ke sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua kita yang diberikan nikmat dan rezeki oleh Allah bisa berada di tanah haram Makkah ataupun Madinah, itu adalah di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Yang lebih kaya dari kita banyak, yang lebih sehat juga banyak, yang lebih memiliki kesempatan juga banyak, tapi Allah pilih kita, dan itu merupakan di antara bentuk cara Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, sehingga mereka yang ada di tanah haram Makkah Madinah dalam rangka melakukan ibadah disebut dengan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara nikmat yang luar biasa Allah hadiahkan kepada kita bersama, tentunya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berdirikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin agar senantiasa berlomba-lomba di dalam menggapai pahala yang luar biasa dengan mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak pahala yang didapatkan bagi mereka yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Dan di antara salah satu hadisnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahwa ada yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapa kira-kira aku menjadikan hariku untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepadamu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan motivasi terhadap pertanyaan ini. Artinya Nabi mengatakan semakin banyak semakin bagus, semakin banyak semakin bagus, semakin banyak kali mengucapkan salam dan salawat maka semakin bagus. Maka pada akhirnya sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan jadikan hari-hariku untuk selalu mengucapkan salam dan salawat kepadamu." Artinya dia senantiasa memberikan kepada dirinya kesempatan mengucapkan kalimat yang indah. Karena ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam, itu adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang tadi menyebutkan, "Aku akan menjadikan hari-hariku berselawat kepadamu," maka Nabi menyebutkan dua keutamaan yang sangat luar biasa. "Idzan tukfa hammuk wa tukfaru dzambuk." Kalau seandainya demikian keadaannya, kamu menjadikan hari-harimu mengucapkan salam dan selawat kepadaku, maka yang pertama dia dapatkan adalah dimudahkan dan dihilangkan segala masalah-masalah yang ada di dalam kehidupannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkannya
Kalau Allah yang mencukupkannya berarti mudah semua urusannya. Bukan berarti dia tidak ada masalah, tapi ketika Allah yang membantunya, maka akan mudah bagi dia untuk keluar dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, wa tughfaru dzambuk. Dan kalau seandainya kalian memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka di antara balasannya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan, atau Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa. Seolah-olah kita mengatakan, kalau ada di antara kita yang merasa dirinya banyak kesalahan, banyak maksiat, banyak dosa, di antara salah satu cara untuk menghilangkan kesalahan tersebut adalah memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Dan itu baru dua keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Masih banyak lagi keutamaan mereka yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Kalau seandainya tidak ada keutamaan kecuali dua ini, maka itu cukup bagi kita bersama. Seolah-olah Nabi menyebutkan di dunia Allah akan selesaikan masalah kalian, di akhirat Allah akan ampunkan dosa kalian. Artinya kalau diampunkan dosa, dimudahkan masalah, maka ujung-ujungnya masuk ke dalam surga bersama baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itulah kaum muslimin hendaklah mereka senantiasa semangat dan mengingat bagaimana keutamaan mengucapkan salam dan salawat kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali membahas tentang keutamaan yang ada di Masjid Nabawi dan juga Masjid Makkah Al-Mukarramah. Dua masjid yang itu merupakan di antara tujuan kaum muslimin datang ke kota Makkah dan Madinah. Tujuan kita berada di kota Madinah adalah memperbanyak waktu di dalam Masjid Nabawi. Sebagaimana tujuan kita datang ke kota Makkah adalah memperbanyak waktu di dalam Masjid Haram yang ada di sana. Dan itu merupakan tujuan yang paling utama dan dijadikan prioritas bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak waktu kita dalam rangka beribadah kepada Allah di dalam dua tempat ini. Kalau di Madinah, di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Mekah, di masjid yang ada di sana, karena kedua-duanya merupakan masjid yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki keutamaan yang luar biasa dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Dan salah satu keutamaan yang ada di dalam dua masjid tersebut adalah semua ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Dan salah satu ibadah yang paling mulia yang akan dilipat gandakan pahalanya adalah ibadah salat, dan salat itu mencakup semuanya. Salat wajib, salat sunat, salat jenazah, semuanya apabila kita melakukan di dalam Masjid Nabawi dan Masjid Haram yang ada di Mekah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ibadah tersebut disebut dengan ibadah salat, maka pahalanya tidak akan pernah sama dengan salat yang kita lakukan di tempat yang lainnya. Padahal bacaannya sama, gerakannya juga sama, tapi yang berbeza itu adalah pahalanya. Artinya apa? Itu merupakan di antara bonus dan cara Allah berbagi pahala kepada hambanya. Karena bisa jadi Allah melebihkan pahala salat di mana saja, tetapi kenapa harus di Mekah dan Madinah? Banyak alasannya, dan di antara salah satunya kemuliaan bagi mereka yang datang beribadah ke sini. Karena memang di antara salah satu yang dijanjikan oleh Nabi SAW bagi mereka yang datang ke kota Mekah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang pertama dihapuskan dosanya, dan yang kedua dihilangkan kefakiran dari dirinya. Makanya ibadah umrah ini, ikhwatul Islam, adalah ibadah yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk sering-sering melakukannya. Sehingga bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, maka jangan kita melakukan umrah dalam satu perjalanan kecuali satu kali saja. Kita ulang lagi, ikhwatul Islam, bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan rezeki, maka jangan lakukan ibadah umrah dalam satu perjalanan kecuali satu kali saja. Jangan diulang-ulang ibadah umrahnya. Mengapa demikian? Supaya hati kita senantiasa tertarik ke sini, supaya kita senantiasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di sana atau di sini. Karena ingat, ikhwatul Islam, di antara salah satu keutamaan orang yang melakukan ibadah ini minimal ada dua. Yang pertama dihapuskan dosanya, yang kedua dihilangkan kefakiran dari dirinya. Tidak akan fakir orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga bagi kita yang diberikan rezeki, artinya dia punya rezeki, sehingga dengannya dia selalu menabung. Ketika dia berangkat melaksanakan ibadah umrah,
dia semangat lagi, menabung lagi, berusaha lagi, tahun depan berangkat lagi, kemudian tahun berikutnya berangkat lagi. Sehingga bagi kita yang diberikan kelapangan rezeki, maka dalam satu perjalanan usahakan satu ibadah saja. Kecuali kalau seandainya bagi kita yang mungkin sulit datang kembali ke sini, maka disitulah para ulama memberikan izin untuk melakukan umrah yang kedua kalinya. Itu pun harus ada jaraknya. Sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang mengulang ibadah umrah dalam satu perjalanan, boleh atau tidak? Tidak menjadi masalah. Tapi tentunya harus mengetahui aturan-aturan yang telah disebutkan. Dan di antara salah satu yang disebutkan oleh para ulama, minimal mereka kembali melakukan ibadah umrah yang kedua kalinya dalam satu perjalanan tersebut ada jarak waktunya. Dan di antara jarak waktunya adalah 1 kali dalam 3 hari, bukan 3 kali dalam sehari. Bisa dipahami ya? Artinya tidak menjadi masalah. Dan itu merupakan di antara salah satu dispensasi yang diberikan di dalam agama. Dibolehkan bagi kita melakukan yang demikian, terkhusus bagi kita yang mungkin merasa sulit lagi datang ke sini. Tapi bagi kita yang dimudahkan oleh Allah, maka ingat, selalu kita melakukan yang demikian agar kita selalu menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu, kalau dalam masalah ibadah haji, mereka memberikan fatwa yang sedikit ekstrim dibandingkan dengan yang lainnya. Ibadah haji itu ikhwatul Islam terbagi kepada 3. Yang pertama disebut dengan haji tamattu', dan itu adalah haji yang paling mudah dan dianjurkan oleh baginda Nabi yang mulia kita sebagai umat untuk melakukannya. Haji tamattu' itu adalah orang yang melaksanakan ibadah umrah, kemudian setelah dia umrah, dia memakai pakaian biasa, dia halal. Kemudian pada hari hanya tanggal 8, maka dia kembali berniat melaksanakan ibadah haji sampai tanggal 12 atau tanggal 13. Artinya agar tidak terlalu lama dia memakai pakaian ihram. Karena di antara salah satu ujian bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah adalah pakaian ihram. Karena memakai pakaian ihram dalam waktu yang lama itu luar biasa beratnya. Kemudian yang kedua disebut dengan haji qiran. Haji qiran itu artinya orang yang melaksanakan ibadah umrah, kemudian setelah dia umrah, dia berniat tawaf, sa'i, maka dia tidak memendekkan rambutnya atau tidak mencukurnya. Dia harus menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah dan dia tetap dalam keadaan ihram. Kemudian baru dibuka pakaian ihramnya. Ketika selesai, dia melontar jamarat Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan itulah ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Haji Nabi adalah haji qiran, dan itu merupakan di antara haji yang berat, sehingga Nabi menganjurkan kita melakukan haji tamattu'. Nabi melakukan haji qiran, tapi Nabi berkeinginan kalau seandainya aku diberikan kesempatan tahun depan melaksanakan ibadah haji, maka aku akan melakukan haji tamattu'. Tapi Nabi belum tidak diberikan kesempatan karena Nabi hanya berhaji 1 kali sahaja. Kemudian yang ketiga, haji itu disebut dengan haji ifrad. Ifrad itu artinya orang yang haji tanpa melaksanakan ibadah umrah. Dalam satu perjalanan dia melaksanakan haji, tidak ada labbaik Allahumma umrahnya, tidak ada, hanya labbaik Allahumma hajjah. Kemudian setelah haji dia langsung pulang ke kampung halamannya. Nah, itulah fatwa yang diberikan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Fatwa ini ikhwatul Islam tentunya bukan tanpa sebab, ada alasan, ada sebab di sana, agar orang selalu menjadikan dirinya semangat dan termotivasi datang ke Mekah Al-Mukarramah dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seorang muslim ketika mereka melakukan ibadah umrah misalnya, kemudian perjalanan umrah mereka kurang lebih 9 atau 10 hari, dan umrahnya 20 kali contoh misalnya, atau umrahnya setiap hari 10 kali misalnya, semangat dia melaksanakan ibadah umrah sudah kurang. Karena kalau ditanya sudah berapa kali umrah, alhamdulillah sudah 10 kali. Sehingga dia tidak lagi berminat menabung, semangat datang ke tanah haram Makkah Madinah. Itulah yang diinginkan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Makanya bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kelapangan, maka dalam satu perjalanan, satu ibadah, kemudian nanti kita pulang menabung lagi, sehingga itu merupakan perjalanan yang luar biasa dalam rangka mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan kefakiran dari diri kita. Tapi bagi mereka yang mungkin sulit lagi datang ke sini ikhwatul Islam karena faktor ekonomi atau karena usia atau karena alasan yang lainnya, kalau mereka ingin mengulang juga tidak menjadi masalah, tapi dengan ketentuan yang telah disebutkan oleh para ulama. Bahkan ada juga di antara para ulama yang menyebutkan kalau kalian ingin mengulangnya, maka tunggu dulu rambut kalian tumbuh. Kalau menunggu rambut itu tumbuh berapa hari kira-kira?
Karena memang hukum asalnya di antara ibadah yang paling berat bagi kita melakukannya, ibadah umrah itu berat ikhwatul Islam. Tapi ada lagi yang lebih berat dari umrah, yaitu cukur rambutnya. Makanya banyak di antara kita yang gagal cukur rambut. Dikala dia datang ke sini, ambil rambut sedikit kemudian pulang, takut kegantengannya hilang. Itu merupakan di antara salah satu yang paling berat. Makanya tidak ada, usahakan, kecuali kalau ada alasan syar'i. Usahakan ikhwatul Islam, siapapun yang datang ke Mekah, tinggalkan semua rambutnya di sana untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang demikian, ya Allah, ampunkan, sayangi mereka yang mencukur. Nabi mendoakan 3 kali. Kemudian mendoakan orang yang memendekkan rambutnya itu karena diminta. Berbeda ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan mendoakan orang yang mencukur rambutnya, Nabi yang memulainya. Sedangkan Nabi mendoakan orang yang memendekkan rambutnya karena itu diminta oleh para sahabat Nabi. Karena Nabi mengatakan, Allahumma ighfir lil muhalliqin, ya Allah ampunkan dosa mereka yang mencukur habis rambutnya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, doakan juga bagi kami yang memendekkannya. Nabi kembali mengatakan, ya Allah ampunkan dosa mereka yang mencukurnya. Nabi kembali mengatakan kalimat yang sama. Para sahabat kembali mengatakan, ya Rasul, doakan juga bagi yang memendekkan rambutnya. Kemudian yang ketiga Nabi kembali mengulang. Kemudian yang keempat baru Nabi mendoakan orang yang memendekkan rambutnya. Artinya doa Nabi ini bukan karena dimulai, tapi karena diminta. Maka tentunya kita datang ke sini untuk mencari yang paling sempurna di antara yang baik. Bukan berarti yang lain tidak baik, tapi di antara yang sempurna, yang paling baik itulah yang kita lakukan. Dan salah satunya adalah mencukur rambut kita sampai habis. Nah, kalau seandainya kita cukur, kemudian kita berumrah lagi, maka sebagian para ulama menyebutkan kalau kalian ingin mengulang kembali umrah, maka tunggu rambut kalian itu tumbuh dulu. Kira-kira berapa lamanya? 1 minggu ada? Berarti kesempatan kita untuk mengulang umrah itu bukan 3 kali sehari, tapi paling tidak 2 kali dalam satu perjalanan, atau 1 kali dalam satu perjalanan. Karena ibadah ini ikhwatul Islam tentunya harus ada konsepnya. Semangat beribadah penting, tapi ilmu di dalam beribadah lebih penting lagi dibandingkan dengan semangat tersebut. Karena tujuan kita sama, yaitu bagaimana ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima amal ibadah umrah kita. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kenapa dianjurkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan dan sering mereka datang ke tanah haram Makkah Madinah? Tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala karena ini bonus dari Allah. Terlalu banyak pahala yang mendatangkan, atau terlalu banyak ibadah yang kita lakukan yang bisa mendatangkan pahala, dan pahalanya bukan main-main. Pahalanya bukan nanggung, pahala yang paling luar biasa disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salah satunya adalah pahala salat, sebagaimana hadis yang kemarin kita telah sebutkan. Kita ulang kembali ikhwatul Islam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih baik, lebih mulia, lebih afdal dibandingkan dengan salat yang mereka lakukan di mana saja, kecuali di Masjid Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga bagi kita yang berada di kota Madinah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan di sini, maka perbanyaklah salat di dalam Masjid Nabawi. Semua salat lakukan. Iya, walaupun hukum asalnya kalau ada di antara kita yang salat sunat di rumah, bagus. Kalau ada wanita-wanita yang salat di tempat tinggalnya, bagus. Tapi dikala mereka berada di Masjid Nabawi, terutama bagi mereka yang zuwar itu mereka tidak terlalu lama tinggalnya di sini, 3 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari. Kemudian suatu saat nanti mereka kembali pulang ke kampung halamannya untuk mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Maka berlama-lamalah untuk melakukan ibadah di dalam Masjid Nabawi. Begitu juga di Makkah Al-Mukarramah, dianjurkan bagi kita memperbanyak ibadah salat di dalamnya. Kemudian kemarin kita telah menjelaskan bahawa perbezaan antara Makkah dan Madinah itu sangat tampak sekali. Kalau ibadah yang kita lakukan di dalam Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam, maka itu dikhususkan oleh Nabi di dalam area Masjid Nabawi sahaja. Orang yang dilipat gandakan pahala salatnya lebih daripada 1000, itu khusus dilakukan di bagian Masjid Nabawi saja. Artinya kalau ada di antara kita yang salat di bagian luar, maka dia tetap mendapatkan pahala walaupun safnya bersambung, tapi dia tetap mendapatkan pahala salat berjamaah, namun tidak mendapatkan pahala kelipatan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, lebih daripada 1000 salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Itu kalau di Madinah.
Sedangkan di Mekah itu lain cerita. Karena Mekah itu merupakan kampung yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disebut dengan Ummul Qura. Ummul Qura itu artinya adalah induk daripada semua daerah. Karena Nabi SAW diutus di sana. Dan Nabi diutus ikhwatul Islam berbeza dari nabi-nabi yang lainnya. Siapapun para nabi dan para rasul, mereka hanya diutus untuk kaumnya sahaja. Siapapun para nabi dan para rasul, mereka tidak pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dunia. Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa juga diutus untuk Bani Israel. Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia yang ada di dunia. Makanya Nabi SAW menyebutkan, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak seorang pun yang mendengarkan aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla dari umat ini. Umat itu siapa? Umat Nabi. Semua yang lahir setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, semuanya adalah umat Nabi SAW. Semuanya. Dikala Nabi berumur 40 tahun, kemudian datang malaikat Jibril, kemudian menyebutkan, ya Muhammad iqra. Maka Nabi mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian dirangkul sehingga Nabi SAW sesak napasnya. Kemudian pada akhirnya maka malaikat Jibril mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga nubbi abi iqra, Nabi diberikan atau menjadi Nabi dengan kalimat iqra. Nubbi abi iqra wa ursila bil muddatsir. Nabi diutus menjadi Nabi dengan kalimat iqra, dan diutus menjadi Rasul dengan kalimat ya ayyuhal muddatsir. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, setelah Nabi diutus, semua yang ada itu adalah umat Nabi SAW. Semuanya di dunia. Hanya saja umat Nabi terbagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan ummatud da'wah. Ummatud da'wah itu artinya semua mereka wajib menerima dakwah Nabi. Siapapun yang tidak menerima dakwah Nabi, maka ancamannya neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebut dengan ummatul ijabah, yaitu mereka yang mengijabah dakwah Rasulullah SAW. Agar kita tahu bahwa Nabi diutus untuk semuanya, sedangkan Nabi manapun hanya diutus untuk kaumnya sahaja. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk kesempurnaan risalah baginda Muhammad bin Abdullah SAW. Sehingga ikhwatul Islam, dikala terjadi peristiwa Isra. Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Ketika Nabi diperjalankan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah perkumpulan para nabi dan para rasul, tempatnya para nabi dan para rasul. Kemudian dikala Nabi sampai di sana ikhwatul Islam, maka Nabi salat, dan bukan sembarangan salat. Nabi menjadi imam. Kemudian makmumnya bukan sembarangan, makmumnya adalah semua para nabi dan para rasul. Di situ merupakan salat yang paling indah, karena imamnya adalah Rasulullah SAW, dan makmumnya adalah semua para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul yang jumlahnya 124.000 orang, maka mereka semuanya menjadi makmum, seolah-olah mereka memberikan tampuk kenabian dan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW. Yang 124.000 ini, di dalamnya ada Rasul, di dalamnya ada Nabi. Mereka berdakwah kepada umatnya masing-masing. Kemudian ketika muncul Nabi terakhir, maka Nabi ini seolah-olah mendakwakan semua umat mereka. Dan itu telah diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Nabi berada di Baitul Maqdis, Nabi menjadi imam. Maka Nabi terkenal dengan Imamul Anbiya'i wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Sehingga kemarin kita telah menjelaskan di ikhwatul Islam, di antara salah satu nama Rasulullah SAW adalah Al-Aqib atau Al-Muqaffi, seorang nabi yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Sehingga dengan itulah anak-anak nabi yang laki-laki semuanya meninggal ketika mereka kecil. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim, semuanya meninggal. Kenapa demikian? Agar tidak ada yang mengatakan bahawa nanti kalau seandainya anak nabi ini dewasa, maka mereka akan menjadi nabi. Karena memang kebiasaannya keturunan para nabi akan menjadi nabi. Tapi untuk kesempurnaan dakwah dan risalah baginda Rasulullah SAW, sehingga Allah menutup para nabi atau kenabian dan kerasulan dengan nabi, maka tidak ada keturunan nabi dari kalangan laki-laki untuk menutup ini. Dan itu merupakan di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala.
terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, artinya Nabi SAW tentunya diutus di pusatnya, dan pusat dunia itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Maka salah satu namanya adalah Ummul Qura, induk daripada semua daerah yang ada. Karena bagaimanapun yang timur, yang barat, yang selatan, yang utara, semuanya akan menjadikan rujukan Makkah Al-Mukarramah. Hanya saja di antara bentuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, zuya lil ard, Nabi SAW diperlihatkan kepadanya bumi, dan yang paling banyak dilihat oleh Nabi adalah masyariqaha wa magharibaha. Nabi paling banyak melihat orang yang ada di timur dan orang yang ada di barat. Artinya orang yang paling banyak mengikuti dakwah Nabi adalah orang yang ada di timur. Siapa mereka yang ada di timur? Kita ini. Kita yang ada di bagian Nusantara sana itu semuanya disebut dengan orang timur. Sedangkan yang ada di bagian barat, mereka juga banyak yang mengikuti dakwah Nabi. Sehingga dakwah itu lebih tersebar ke kanan dan ke kiri, bukan ke atas dan ke bawah. Karena memang itu merupakan di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW, tapi itu adalah gambaran secara umum, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dengannya Makkah Al-Mukarramah salah satu namanya adalah Ummul Qura. Dan juga di antara nama Makkah yang luar biasa ikhwatul Islam adalah Makkah dan Bakkah. Kemarin kita telah menyebutkan beberapa nama Makkah Al-Mukarramah, dan kita ulang lagi ikhwatul Islam. Di antara nama Makkah itu Makkah, Makkah, Bakkah. Para ulama mengatakan kalimat ba ganti daripada kalimat mim. Dan di antara maknanya, ada yang menyebutkan maknanya sama, ada yang menyebutkan maknanya berbeza. Yang mengatakan sama, Makkah itu artinya mengikis. Karena semua mereka yang datang ke Makkah dalam rangka beribadah akan dikikis dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita harus semangat datang ke Makkah Al-Mukarramah, karena sesuai dengan namanya. Begitu juga dengan Bakkah. Ada yang lain mengatakan Makkah dan Makkah itu, Bakkah dan Makkah memiliki makna yang sama, yaitu al-izdiham. Al-izdiham itu artinya ramai, karena bagaimanapun Makkah adalah daerah yang paling ramai di dunia, yang tidak akan pernah kosong sampai Ka'bah hilang dari dunia. Begitu juga disebut dengan Ummul Qura, induknya, kampung. Begitu juga disebut dengan Al-Balad, dan Allah bersumpah dengan kalimat tersebut, La uqsimu bihadzal balad. Kemudian juga disebut dengan Al-Baladul Amin, Wattini Wazaitun, Waturi Sinin, Wahadzal Baladil Amin. Itu semuanya adalah nama-nama yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan setiap nama yang ada di Makkah memiliki makna yang luar biasa di sana. Dan salah satunya ikhwatul Islam adalah Makkah. Makkah itu artinya siapapun yang datang ke sana dalam rangka beribadah akan dihilangkan dan dikikis dosa-dosanya. Dan di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dosa seorang hamba, yaitu dengan dilipatkan pahala yang mereka lakukan di sana. Apapun ibadahnya, maka akan dilipat gandakan. Salah satunya adalah ibadah salat. Maka Nabi SAW menyebutkan, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwa. Orang yang salat di Masjidil Haram yang ada di Mekah akan dilipat gandakan lebih daripada 100.000 dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Dari sini kita akan kembali mengulang ikhwatul Islam, wa salatun fil Masjidil Haram, dan orang yang salat di dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah nama lain daripada Makkah Al-Mukarramah. Karena Makkah disebut dengan Al-Masjidil Haram, disebut dengan Al-Bait, disebut dengan Baitul Atiq, disebut dengan Baitul Ma'mur, dan juga disebut dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Kita akan kembali mengulang ikhwatul Islam. Lantas apa keutamaan yang akan didapatkan bagi mereka yang salat di Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah? Maka kita kemarin telah menyebutkan salah satu ayat yang luar biasa, yaitu ayat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Bara'ah. Satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan basmalah. Kemudian ikhwatul Islam, di ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, karena ayat ini disebut dengan Bara'ah. Bara'ah itu artinya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang bukan muslim. Dan seorang muslim juga harus berlepas diri dari orang-orang yang bukan muslim. Berlepas diri artinya dari keyakinan, bukan dari muamalah. Kalau muamalah lain cerita. Berbeza antara keyakinan dengan muamalah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kita agama kita, untuk mereka agama mereka. Artinya ikhwatul Islam, seorang muslim harus loyal terhadap agamanya. Dan di antara bentuk loyalitas seorang muslim terhadap agamanya, mereka harus mengakui bahwa semua agama selain Islam adalah agama yang tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah atas arahan dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menyebutkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Inna dina indallahi Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari Islam selain agamanya, maka selama-lamanya tidak akan diterima. Dan itu keyakinan seorang muslim. Seorang muslim ikhwatul Islam bukan berarti tidak diajarkan toleransi dalam agama. Nabi yang mengajarkan kepada kita. Mertua Nabi ada juga yang tidak muslim. Siapa mertua Nabi yang tidak muslim? Abu Sufyan. Abu Sufyan dikala menikah dengan anaknya, siapa nama anaknya? Siapa nama? Adakah di sini yang jawab siapa? Siapa namanya? Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Silakan ya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tapi Ikrimah tidak mungkin menikah dengan Nabi ya. Berarti salah ya. Siapa nama anaknya? Ummu Habibah atau Ramlah. Ketika Nabi SAW menikah dengan Ramlah, Ramlah itu siapa ayahnya? Abu Sufyan. Abu Sufyan pada waktu itu belum lagi masuk dalam agama Islam. Artinya ikhwatul Islam, kaum muslimin tidak diajarkan toleransi, mereka yang paling paham. Tapi Nabi SAW juga paling tahu. Dan Nabi juga diturunkan kepadanya lakum dinukum waliyadin. Makanya di antara salah satunya ikhwatul Islam, di antara keyakinan kaum muslimin, mereka menganggap satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam sahaja. Berarti yang lain semuanya batal di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan itu bukan kita saja ikhwatul Islam, siapapun. Orang Yahudi kalau kita tanya, apa agama yang paling benar? Apa jawabannya? Mereka akan mengatakan agama yang paling benar adalah agama Yahudi. Dan mereka mengatakan semua agama selain Yahudi batal. Begitu juga kalau kita tanya orang Nasara, kalau kita tanya apa agama yang paling benar, mereka akan mengatakan Nasara. Dan mereka mengatakan siapapun yang menganut selain Nasara batal. Tiba-tiba ada kaum muslimin yang mengatakan semua agama sama. Mana loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya? Tidak ada yang mengatakan kalimat ini ikhwatul Islam. Orang Yahudi pun tidak akan mengatakan kalimat ini. Orang Nasara pun tidak akan mengatakan kalimat ini. Yang mengatakan kalimat ini sebahagian kaum muslimin yang tidak punya loyal terhadap agamanya. Makanya agama di sisi Allah satu sahaja, Islam. Dan itulah agama para nabi dan para rasul. Ingat itu baik-baik. Makanya ada surat ini disebut dengan surat Bara'ah. Bara'atum minallahi wa rasuli. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Allah dan Nabinya berlepas diri. Maka kita juga berlepas diri. Tapi Nabi tetap bermuamalah dengan orang-orang yang bukan muslim. Bahkan Nabi wafat, Nabi punya hutang. Baju besinya masih digadaikan kepada orang Yahudi. Muamalah lain, keyakinan lain. Dan itu yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Karena itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau agama semuanya sama ikhwatul Islam, maka orang akan berbondong-bondong masuk Yahudi. Orang juga akan berbondong-bondong masuk Nasara. Sama saja. Apa bezanya? Agama tidak pernah sama. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam wa man yabtaghi ghairal islami dina falan litabid. Selama-lamanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Islam itu adalah agama semua mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW. Kalau ada di antara kita yang bertanya apa agama Nabi Musa, Muslim. Kalau ada di antara kita yang bertanya apa agama Nabi Isa, Muslim. Semua mereka Muslim. Sehingga Nabi menyebutkan para Nabi itu seolah-olah ayah mereka satu. Yang berbeza itu ibunya. Apa maknanya? Syariat mereka yang berbeza, tapi tujuan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang mentauhidkan Allah disebut dengan Muslim agama. Walaupun para nabi sebelumnya mereka juga disebut dengan Muslim. Yang berbeza itu adalah syariatnya, tata cara mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, itu merupakan di antara ayat makna daripada ayat Bara'ah ini. Maka nanti sesekali kita baca surat Bara'ah. Dan di antara salah satu isinya adalah kalimat yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Kita akan bahas sedikit demi sedikit ikhwatul Islam agar kita diberikan kemudahan untuk memahami ayat ini. Kita tahu Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah 4 kali. Dan Nabi melakukan ibadah haji 1 kali. Kapan kewajiban ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin? Saya masih ingat? Haji pertama kali diwajibkan kapan? Ada yang jawab? Kapan haji diwajibkan? Siapa? Sila. Tahun ke? Betul.
Masya Allah, syakarallahu lakum, syakarallahu lakum. Bisa, syakarallah. Sehat sekali, barakallahu fiik. Jawabannya betul ya, Insya Allah. Tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah ini adalah awal ibadah haji diwajibkan. Berarti sebelumnya haji diwajibkan atau belum? Haji diwajibkan atau tidak? Sudah. Haji itu sudah wajib mulai dari zaman Nabi Ibrahim. Haji itu sudah diwajibkan mulai dari zaman Nabi Ibrahim. Tapi haji dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Artinya 9 tahun Nabi berada di kota Madinah, baru diwajibkan kewajiban haji pada tahun ke-9 Hijriah. Nah, tahun ke-9 Hijriah ini Nabi pergi haji atau tidak? Belum. Tentunya ada alasannya, ikhwatul Islam. Dan di antara salah satu alasannya, Nabi tidak melaksanakan ibadah haji karena di Mekah pada waktu itu belum ada ketegasan bahwa orang-orang yang tidak beriman masih bebas tinggal di dalamnya. Karena dikala terjadi Fathu Mekah pada tahun sebelumnya, yaitu tahun ke-8 Hijriah, terjadi Fathu Mekah, Nabi tidak pernah mengusir orang-orang musyrikun dari Mekah Al-Mukarramah. Sebagaimana Nabi juga tidak pernah memaksa mereka masuk dalam agama Islam. Yang disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang masuk ke rumahnya aman, barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram aman, dan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan mereka akan aman. Artinya Nabi tidak pernah mengusirnya. Nabi memberikan keamanan. Sehingga di antara salah satu nama daripada Mekah adalah Al-Baladul Amin, yaitu daerah yang aman dan tidak akan pernah dihalalkan untuk selama-lamanya kecuali satu saat sahaja. Kapan ikhwatul Islam? Jadi tanah haram itu pernah menjadi halal sebentar, yaitu ketika terjadi Fathu Mekah. Kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, cari fulan, cari alan. Orang yang dicari ini adalah orang-orang yang betul-betul jahat kepada kaum muslimin. Sehingga Nabi memerintahkan untuk mencarinya, walau mereka lari ke Ka'bah Musyarrafah, cari mereka, tangkap mereka semuanya. Nah, di saat itulah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kembali menjadi haram sampai hari kiamat. Dan itu merupakan hukum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 ketika terjadi Fathu Mekah, Nabi tidak pernah mengusir orang-orang musyrikun yang untuk tinggal di dalamnya. Nah, pada tahun ke-9 Hijriah ketika diwajibkan haji, Nabi belum berhaji. Di antara salah satu alasannya karena masih banyak orang-orang musyrikun yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Orang musyrikun itu, ikhwatul Islam, mereka melaksanakan haji atau tidak? Mereka haji atau tidak? Sebelum Nabi berhaji, mereka sudah haji. Bahkan sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul, mereka sudah haji. Artinya ibadah haji itu sudah diwajibkan semenjak zaman dahulu kala. Bahkan rata-rata para Nabi itu mereka melaksanakan atau mereka datang ke Mekah Al-Mukarramah. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, sehingga ketika ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi tidak berhaji karena Nabi tidak mau bergabung hajinya dengan orang-orang musyrikun. Karena orang musyrikun mereka juga mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Orang musyrikun itu, mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Beribadah. Makanya ada perbezaan antara musyrikun dengan kafirun. Semua orang-orang musyrikun maka mereka adalah kafirun, dan tidak semua orang-orang kafirun adalah musyrikun. Itu perbezaannya. Bisa dipahami? Siapa yang paham angkat tangan? Silakan. Apa? Semua orang-orang musyrikun mereka adalah apa? Menyembah Allah. Betul, ini mereka menyembah Allah. Semua orang-orang musyrikun mereka adalah kafirun. Berarti mereka menyembah Allah. Betul. Baik, semua kalimatnya, semua orang-orang musyrikun adalah kafirun, tidak semua kafirun adalah musyrikun. Makanya kalau ada kalimat musyrikun dalam Al-Quran, masuk semua di dalamnya. Bisa dipahami? Apabila disebutkan kalimat musyrikun dalam Al-Quran, masuk di dalam semua. Tapi apabila disebutkan kafirun, belum tentu masuk musyrikun di dalamnya. Contoh misalnya ayat yang semua kita hafal, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal. Kenapa diulang lagi musyrikun? Padahal sudah ada kalimat kafirun. Karena ketika Allah berbicara tentang innal ladhina kafaru min ahlil kitab, tidak semuanya masuk musyrikun di dalamnya. Maka Allah kembali mengulang wal musyrikuna.
Apa sambungannya? Fi nari jahannam. Apa lagi sambungannya? Khalidina fiha. Apa lagi sambungannya? Ulaika hum syarrul bariyah. Coba lihat, orang yang tidak beriman kepada Allah disebutkan oleh Allah syarrun al-bariyah. Apa arti syarrul bariyah? Orang-orang yang jahat. Allah ciptakan mereka, Allah berikan rezeki, Allah berikan hidup, Allah berikan semuanya, tapi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita saja, makanya Allah memberikan contoh ikhwatul Islam di dalam Al-Qur'an. Kalian ini kita contohkan di zaman sekarang. Kita punya bawahan, pembantulah kalau bahasa kitanya. Gaji lancar per bulan. Tapi mereka bekerja di rumah orang lain. Apa yang kita lakukan? Pecat lumayan. Dipukul dulu. Itulah kalau bahasa kitanya. Kita yang gaji, kita yang berikan makan, dia kerja tempat orang lain. Dan itulah permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang meminta, "Ya fulan, ya allan." Dia tidak mengatakan ya Allah. Kita saja sebagai manusia tidak rela. Apakah Allah akan rela dengan yang demikian? Makanya ikhwatul Islam Allah menyebutkan ulaika hum syarrul bariyah. Pertanyaannya masih sama. Orang musyrikun adalah kafirun, bukan kafirun musyrikun. Sebentar ya. Orang musyrikun itu adalah kafirun. Tidak semua kafirun adalah musyrikun. Apa? Orang musyrik mengenali mengenali Allah. Kalau orang kafirun, mereka tidak mengenal Allah. Musyrikun ada dua, ada ahlu kitab, ada betul gitu? Ya betul. Hai, Masya Allah, barakallahu fiik, Allah yabarak. Masya Allah bisa di syakarallahu lakum Pak ya. Tapi sepertinya salah ya. Tapi ikhwatul Islam, musyrikun kafirun, karena kalau semua orang musyrikun kita lihat dari maknanya. Musyrikun itu ikhwatul Islam, mereka musyrik disebut dengan diambil dari kata-kata syarikah. Makanya orang-orang musyrikun itu mereka mengenal dan beribadah kepada Allah atau tidak? Mereka beribadah kepada Allah. Makanya orang-orang jahiliyah itu banyak namanya Abdullah. Abu Bakar siapa namanya? Abdullah. Iya atau tidak? Banyak nama mereka, bahkan kurang lebih 300 orang nama mereka Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Mereka tahu Allah Azza wa Jalla. Paman Nabi yang bernama Abu Lahab yang paling ganteng, siapa namanya? Abu Lahab bukan namanya. Siapa namanya? Cari sendiri. Artinya ikhwatul Islam banyak nama mereka Abdullah. Artinya mereka beribadah kepada Allah. Dan di antara salah satu bukti mereka beribadah kepada Allah, mereka juga melaksanakan ibadah haji. Dan mereka juga mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nabi mengatakan qad. Tapi mereka menyambungnya illa syarikan huwa la tamliku huwa ma malak. Sedangkan kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Kalimat awalnya sama. Makanya dikala orang-orang musyrikun mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad. Artinya kalau seandainya mereka mencukupkan bahasanya sampai di sini, maka mereka sudah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sudah beriman. Tapi mereka tidak mau. Illa syarikan huwa lak tamliku huwa ma malak. Sedangkan kita kaum muslimin tidak demikian. Artinya ikhwatul Islam, mereka beribadah kepada Allah, tapi ibadahnya separuh-separuh. Separuh untuk Allah, separuh untuk yang lain. Maka mereka disebut dengan musyrikun, syarikat. Syarikat itu kan kita tahu arti syarikat. Apa arti syarikat? Syarikat itu saham. Ada separuh untuk kamu, separuh untuk saya. Dan tidak demikian untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya qul huwallahu ahad, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang musyrikun semuanya adalah kafirun. Tidak semua orang kafirun musyrikun, karena orang yang kafirun, orang kafirun itu mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mensyirikatkan Allah. Mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak disebut semuanya dengan musyrikun. Tahu perbedaannya di sini? Tapi ikhwatul Islam, kemudian ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Ini adalah ayat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Bara'ah. Bara'atu minallahi wa rasulih sampai ila akhiril ayat. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi tidak
berhaji pada tahun ini karena nanti takut ibadahnya bercampur dengan haji yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Yang satu mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Yang lain mengatakan illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak. Tak mungkin menyambung. Sehingga Nabi SAW tidak mau berhaji, salah satunya karena alasan ini. Makanya Nabi berhaji pada tahun berikutnya. Kenapa pada tahun berikutnya? Karena ayat ini baru turun. Ketika ayat ini turun, ikhwatal Islam, maka Nabi SAW memerintahkan menantunya Ali bin Abi Thalib untuk membawanya ke Makkah Al-Mukarramah. Karena dikala ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun ke-9, maka kaum muslimin sudah melaksanakan ibadah haji, tapi pemimpinnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyusul rombongan. Sehingga Abu Bakar heran, wahai Ali, apakah Nabi memerintahkan kamu untuk menjadi pemimpin orang melaksanakan ibadah haji? Maka Ali mengatakan tidak, tapi aku diutus untuk menyampaikan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Nah, dari sinilah ikhwatul Islam kita akan ambil pelajaran Masjidil Haram di Mekah itu yang mana namanya. Karena kita menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan, wasalatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Di antara salah satu nama Mekah adalah Al-Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu nama lain daripada Mekah. Nah, kalau ada di antara kita yang mengatakan Mekah, apa gambaran yang kita bayangkan? Apa yang kita bayangkan? Apa? Kalau Ka'bah terlalu sedikit, yang kita bayangkan adalah tanah haramnya, tanah haram Mekah. Kemarin di hadisnya telah kita sebutkan, kalau Madinah, al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila Thawr. Sesungguhnya kota Madinah haram dari Ain sampai ke Thawr. Kalau Mekah begitu juga haram, tapi haramnya lebih luas. Sehingga apabila kita menyebut Mekah, maka Mekah itu mencakup semua tanah haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Bisa dipahami? Baik, nama lain daripada Mekah adalah Al-Masjidil Haram. Kenapa demikian? Sekarang kita sebutkan. Atau besok saja kita sambung ya. Karena kami ada sedikit agenda di luar ikhwatul Islam. Tentunya tujuan kita menyampaikan ayat ini agar kita tahu bahawa di antara salah satu nama maka adalah Al-Masjidil Haram. Kalimat Masjidil Haram itu apakah masjidnya atau tanah haramnya? Itulah terjadi perbezaan di kalangan para ulama. Dan itu merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang ada di Mekah. Ternyata Mekah itu punya keutamaan yang sangat luar biasa. Dan insyaallah pembahasan ini akan kembali kita sambung ikhwatul Islam. Dan kami mohon dimaafkan karena pada kali ini kita agak sedikit cepat selesainya. Tentunya sebelum kita menutup, kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang kita lakukan adalah dengan melaksanakan ibadah umrah. Dan ibadah umrah ini merupakan di antara salah satu cara Allah menggugurkan dosa seorang hamba. Maka ada salah seorang sahabat yang bernama Sumamah bin Utsal radhiyallahu taala anhu. Dia adalah musuh bebuyutan Nabi, dia memerangi Nabi, dia membunuh sahabat Nabi, banyak dosanya. Dan dia adalah orang pemimpin yang ada di kaumnya. Kemudian dia kalah, dia tertangkap, dia diikat di dalam Masjid Nabawi. Pada akhirnya Nabi mengatakan bebaskan dia. 3 hari berada di dalam Masjid Nabawi, dia melihat bagaimana akhlak Nabi, muamalah Nabi, para sahabat Nabi. Ketika Nabi mengatakan hari yang keempat, atliqu Sumamah, bebaskan Sumamah. Ketika Sumamah dibebaskan, ternyata dia tidak pulang ke kampung halamannya. Dia pun datang kembali kepada Nabi sambil mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia pun mengatakan, ya Rasulullah, karena dia merasa dirinya banyak sekali dosa dan maksiatnya, dia memerangi Nabi, dia membunuh sahabat Nabi, banyak yang dia lakukan. Tentunya dia meminta fatwa kepada Nabi, apa ibadah yang paling bagus yang aku lakukan pada saat ini? Maka di saat itulah Nabi mengatakan, pergilah melaksanakan ibadah umrah ke Makkah Al-Mukarramah. Artinya ibadah kita ini merupakan di antara alasan Allah menggugurkan dosa. Maka rugi kalau ada seorang hamba datang ke Mekah yang bertambah adalah ghibah, bukan pahala, bukan digugurkan dosa,
tapi malah menambah dirinya berdosa. Apakah ada orang yang umrah berdosa banyak? Bukan hanya umrah saja, ibadah ini ikhwatul Islam banyak yang bisa mendatangkan dosa kalau seandainya kita tidak lakukan karena Allah atau kita tidak lakukan sesuai dengan arahan Rasulullah SAW. Maka di saat itulah di antara ibadah yang paling bagus adalah belajar tentang apa yang akan kita lakukan, dan di antara salah satunya adalah ibadah umrah. Maka belajarlah tentang ibadah umrah, manasik umrah, belajar dari Rasulullah SAW sesuai dengan pemaparan para ulama. Tidak ada orang yang boleh beribadah kepada Allah kecuali mereka tahu kenapa mereka harus beribadah. Karena ibadah ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah bertanya tentang keadaan kita, tentang dunia kita, tapi Allah tanya tentang ibadah yang kita lakukan. Bagaimana cara ibadahnya? Apakah untuk Allah? Kenapa kamu beribadah? Apakah untuk Allah? Dan bagaimana cara beribadah? Apakah sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Maka di antara salah satu caranya adalah bagaimana kita berlomba-lomba semangat untuk beribadah kepada Allah karena Allah dan atas bimbingan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Maka di antara salah satu ibadah yang paling mulia di dalam Masjid Nabawi, Nabi menyebutkan man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Siapapun yang datang ke Masjid Nabawi dengan tujuan belajar atau mengajar agama, maka statusnya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga duduknya kita di sini termasuk dalam rangka belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon agar kita dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita berharap bermohon meminta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, masyarakat kita, para pemimpin kita, alim ulama kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa damban maghfura. Kalau ada di antara kita yang pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan dipanjangkan umurnya dalam rangka ketaatan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keikhlasan dalam beribadah, istiqamah dalam agama, dan ditutup usia kita dalam rangka dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله